Biasanya kalau kita membaca maulid, kita akan memulai dengan sholawat, dan kadang dibarengi dengan rebana. Dan sungguh rebana adalah diperkenankan Nabi SAW, dan kisahnya adalah seorang wanita yang pernah bernadar di saat Nabi berperang, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nadartu an adribad duffa ala ra'sika law sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernazar waktu engkau berangkat perang, jika Allah menyelamatkanmu kembali engkau dengan selamat ya Rasulullah, aku bernazar akan memukul rebana di atas kepalamu ya Rasulullah. Spontan Nabi Muhammad menjawab, aufi binadrik, penuhilah nazarmu. Nah, di dalam bab nazar tidak ada memenuhi nazar tentang sesuatu yang haram. Jika ada nazar yang harus dipenuhi, itu adalah nazar yang semula sunnah atau mubah. Kalau kita bernazar tentang sesuatu yang mubah, akan menjadi wajib untuk kita penuhi. Artinya memukul rebana di saat kita bergembira, misalnya atas kedatangan Nabi atau keselamatan Nabi, maka yang demikian itu adalah antara sunnah dan mubah. Tidak ada yang mengatakan haram. Itulah yang diamalkan oleh para ulama untuk mengiringi rebana sanjungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pernah terjadi di saat Nabi sampai ke Madinah, wanita-wanita yang ada di Madinah dan juga penduduk Madinah menyambut Nabi dengan thala al-badru alaina. Maka ini membaca salawat yang kadang dibarengi dengan rebana adalah bukan melanggar, dan membaca salawat sendiri adalah anjuran Nabi, dan memukul rebana bukan sesuatu yang terlarang. Adapun masalah memukul rebana di dalam masjid, disitulah yang terjadi perbedaan di antara ulama. Karena ini perbedaan di antara ulama bagi yang mengingkari ataupun yang mengadakannya, agar tidak berlebih-lebihan sehingga menjadi peperangan antara yang setuju dan tidak setuju. Pun ini ini adalah perbedaan di antara para ulama. Mungkin kita menemukan sebagian dari kita yang tidak mau memukul rebana di masjid, baik bagi mereka, karena itu adalah mengikuti pendapat ulama. Jika kita menemukan ada yang memukul rebana di masjid, tentu ini juga ada pendapatnya ulama. Selagi masalah khilaf seperti itu, jangan sampai kita saling merendahkan, saling menyalahkan. Dan jika kita memasuki masjid, ternyata orang di situ tidak memukul rebana di dalam masjid, kita hormati, kita hargai. Dan mereka punya hujah yang sangat kuat. Punya hujah yang sangat kuat agar tidak mukul rebana di masjid. Akan tapi di saat kita menemukan orang mukul rebana di masjid, kemudian waktunya pun khusus, bukan waktu orang melakukan sholat berjamaah dan seterusnya, maka kita pun juga harus menghargai. Bahkan ada riwayat dari Nabi SAW masalah pernikahan, a'linun nikaha fil masjidi wadribu alaihi biddufi. Kalau ada pernikahan, hendaknya lakukan di masjid dan pukul rebana. Artinya memukul rebana untuk gembira atas sebuah pernikahan boleh dilakukan di masjid. Cuman ini pun hadis bagi orang yang tidak mau memukul rebana di masjid, dikatakan hadis ini adalah tidak benar dan sebagainya. Intinya bahwa memukul rebana di dalam masjid terjadi perbedaan di antara ulama. Kita harus mengerti apa perbedaan di antara ulama, bukan untuk saling ngece, saling merendahkan. Kok kayak punya surga saja. Kita kadang-kadang teman-teman urusan begini nggak habis-habisnya. Jadi kalau kita menemukan orang mukul rebana, asalkan cakep pemukulannya, indah senandung syairnya, itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Dan jika kita menemukan orang yang tidak mukul rebana, tolonglah, harus kita hargai mereka, karena mereka pun juga berpegang kepada apa yang mereka fahami dari para ulama-ulama mereka. Baik, semuanya adalah manhaj yang sama, selagi semuanya masih senang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sekelumit. Kadang-kadang kita pakai rebana, ributkan. Tidak usah ribut. Kenapa harus meributkan?